Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita mulai. Hari ini kita sudah pertemuan yang kelima ya. Pertemuan kelima, besok Anda libur, padahal Anda sudah 7 bulan lebih libur. Ya, besok long weekend. Kita topiknya ya, kita betul-betul bukan betul. Kemarin kan kita belajar karakteristik logam, bahan ya. Dalam hal ini bisa logam dan non logam. Dan mulai hari ini kita diskusi tentang betul-betul material teknik, jadi tentang jenis-jenis dan nanti penggunaannya. Yang pertama kita pelajari adalah logam. Hari ini kita belajar tentang ferrobase. Ferrobase itu apa? Ya nanti kita pelajari logam. Logam itu banyak sekali, yang seperti kemarin itu kan banyak sekali, mulai dari besi yang dalam bahasa sehari-hari, besi, aluminium, tembaga, krom, nikel, titanium. Ini yang mungkin kita pelajari nanti adalah yang banyak ya, Fe, aluminium, tembaga, titanium, apalagi ya, ada mungkin tidak banyak yang kita pelajari. Terus ada yang logam dan non logam. Kita yang pelajari logam adalah yang kita pelajari adalah sehari ini adalah Fe dan paduannya. Fe itu apa sih? Fe itu kalau di diagram di tabel unsur itu yang kemarin apa namanya itu? Tabel itu ya, Fe itu adalah ferro. Yang kita pakai sebetulnya dalam sehari-hari yang kita itu adalah baja sebetulnya, bukan besi. Besi itu hampir, saya yakin hampir Anda itu jarang sekali apa yang kita kan besi. Besi yang kita gunakan itu kalau Anda yang di kursi yang di pinggir jalan itu loh. Saya enggak tahu di kota lain ya. Kalau di Jogja saya lihat yang kursi yang di Malioboro pinggir jalan, nah itulah dari besi, itu besi cor. Atau tutup selokan yang bulat tebal itu juga besi cor. Tapi kalau yang kehidupan sehari-hari itu adalah baja karbon. Jadi yang kalau Anda bangun ke toko bangunan ya, bagi cowok ya yang pernah ke toko bangunan, yang untuk membuat cor-coran itu loh, itu juga besi cor. Bukan, itu baja. Nah, jadi baja itu apa? Jadi baja karbon sebetulnya. Nah, jadi proses pembuatannya kalau dulu ini tanur tinggi di Indonesia ini ada cuma seingat saya cuma satu ya tanur tinggi. Peleburan dari biji besi atau biji besi, pasir besi itulah kebanyakan di sini. Ini tanur tinggi ini untuk membuat iron toh, membuat. Jadi ini membuat dari biji besi menjadi besi lah dalam. Jadi ini adanya mungkin ada dua ya di Indonesia, di Krakatau Steel dan mungkin Krakatau Steel sama apa ya satunya, sama-sama di Banten sana sebetulnya. Kalau yang lain jarang yang memakai tandur tinggi karena ini beroperasi selama beberapa tahun sampai harus diperbaiki. Ya, untuk menyalakan ini aja butuh waktu beberapa, katanya bulan sih, saya lupa ini, beberapa minggu lah untuk mematikan dan untuk menyalakan ini. Ya, jadi besi itu, kita kan ada metal alloy ya, kita hari ini yang ferrous, itu ada steel, steel itu ada steel dan cast iron. Cast iron itu hampir tidak dipakai untuk di dunia, bukan tidak dipakai sih, jarang kita temui lah. Kecuali mobil-mobil, di mobil dipakai sebetulnya sebagai silinder blok. Kalau mobil-mobil yang lebih baru, yang agak mahal,
sudah pakai aluminium. Katanya meskipun orang Indonesia tidak suka pakai silinder, mesinnya itu pakai dari besi. Tapi kebanyakan yang kita pakai adalah steel. Steel itu ada dua, low alloy dan high alloy. Low alloy itu ada baja karbon. Jadi yang kita pakai sehari-hari itu adalah baja karbon. Ada yang low alloy karbon, medium karbon, dan high karbon. Kalau yang ini nantilah kita bahas, ini sekarang adalah low carbon steel. Jadi yang Anda pisau itu yang biasa-biasa itu adalah juga baja karbon. Jadi itu baja. Jadi baja sendiri itu apa sih? Jadi baja itu adalah paduan logam dengan bahan utamanya adalah Fe atau besi. Jadi paduan apapun, yang besi apapun yang kita pakai sehari-hari ya, yang sehari-hari kita temui itu adalah baja. Kalau besi itu adalah besi cor. Besi cor itu dipakai untuk kursi yang di pinggir jalan. Kalau di Malang itu sepanjang jalan itu banyak, di sekitaran alun banyak, di jalan veteran banyak, di jalan Ijen yang tidak ada jalur hijaunya, di tengahnya tidak ada jalur tamannya itu juga besi cor. Tapi kalau yang kita pakai sehari-hari itu adalah baja. Meskipun yang untuk mengecor bangunan itu kan yang disebut beton eser, nah itu sebetulnya baja karbon rendah, itu bukan beton eser ya, itu namanya sebetulnya baja eser. Baja eser. Jadi itu baja karbon rendah. Jadi baja karbon rendah itu kadar karbonnya. Jadi baja karbon yang kita pakai sehari-hari itu adalah kalau baja karbon rendah, kadar karbonnya 0,25%. Baja karbon menengah 0,25 sampai 0,65%. Baja karbon tinggi 0,85 sampai 2%. Dulu sebelum ditemukan baja paduan, jadi baja paduan itu, nah ini, itu selain ditambah karbon, ditambah unsur yang lain. Itu jadi untuk gergaji besi itu loh, bahasa sehari-hari itu yang kecil itu juga dari baja karbon tinggi. Kalau pisau itu baja karbon rendah. Lah pisau yang mengkilat, nah nanti kita bahas. Jadi ini ya. Terus komponen-komponen motor, nah komponen yang bisa dibongkar ya, seperti asnya, itu kebanyakan dari baja karbon menengah. Nah, jadi sifat baja karbon itu jadi yang ini namanya plain steel ya, itu yang untuk ini loh, untuk bahan bangunan, terus bahan pagar. Nah, pagar-pagar itu adalah low carbon steel atau dalam bahasa itunya adalah plain steel. Plain itu kadarnya sangat rendah. Kalau untuk yang 0,05% untuk bodi mobil, ada bodi plat mobil itu loh. Nah, bahasa sehari-hari plat mobil itu adalah baja karbon rendah. Kenapa enggak pakai aluminium atau karbon fiber, kan bahasa sehari-hari. Aluminium kan mobilnya pakai aluminium ada, cuma terbatas mobil-mobil yang mahal. Baja itu adalah kenapa banyak dipakai? Karena murah, mudah diproduksi, sifat mekaniknya bisa macam-macam. Jadi kalau baja karbon rendah yang 0,15 sampai 0,2% untuk konstruksi baut dan macam-macam, jadi jembatan. Ya, kalau yang ini rendah sekali 0,04 sampai 0,1, nah itu untuk pagar dan macam-macam itu loh. Kalau untuk konstruksi yang 0,15 sampai 0,2. Kalau baja karbon untuk ini untuk
kendaraan itu 0,05%. Nah ini, nah kalau yang secara umum ini ya medium karbon, nah ini kan untuk safir, rail, kalau baja tinggi lah ini mulai untuk perkakas, yang pisau. Kebanyakan kalau pisau di rumah itu yang harga-harga medium ya, baja karbon medium. Kalau pisaunya agak bagus, baja karbon tinggi. Kapak ini salah ini kayaknya. Kebanyakan pakai karbon menengah lah. Ball bearing, drill. Lah ini untuk alat-alat potong dulu atau alat-alat potong yang murah. Kalau yang bagus sudah tidak pakai baja karbon. Ada pertanyaan? Ini baja karbon rendah ya. Kalau ini namanya dalam sehari-hari itu apa sih, kok lupa saya. Kalau ini besi strip, ini plat, ini pipa, steel ini. Ya, jadi sekali lagi, kalau Anda pergi ke toko besi ya, Anda kan kalau ke toko besi yang di toko-toko di toko teknik atau di banyak kan toko besi, itu bukan besi sebetulnya. Itu adalah baja karbon rendah. Nah, kalau besi itu dipakai biasanya malah untuk konstruksi mesin, untuk apa ya, meja-mejanya mesin itu, mesin perkakas itu. Nah, ini juga dari plat-plat ini dari baja karbon, kok menengah malah ya. Ya baja karbon menengah lah, nanti itu yang depan saya edit. Kenapa baja karbon menengah? Biar bobotnya lebih ringan. Kan kekuatannya sama, kalau kekuatannya sama, karena ini kekuatan tariknya lebih tinggi, bisa lebih tipis. Kalau lebih tipis berarti berat kendaraan juga lebih ringan. Jadi rangka ininya ini juga terbuat dari baja. Ya, meskipun sedan juga tetap terbuat dari baja. Kecuali sedan-sedan yang mahal. Ya, ada sih yang dari aluminium, ada juga yang terbuat dari komposit. Nah, gitu, nanti belum. Nah, ini untuk konstruksi. Untuk konstruksi ini karbon rendah. Nah, ini sudah kita bahas ya kemarin. Nah, ini loh bedanya baja karbon rendah sama menengah sama karbon tinggi. Jadi makin tinggi kadar karbon dia makin kuat. Nah, kemarin kan kita belajar kekuatan tarik toh. Cuma ini lihat, ini kan nolnya di sini ya, ini digabung saja. Ini dia lebih getas. Jadi kalau makanya pisau itu kalau dibuat, kalau pisau yang bisa tajam ya dibuat nyukit, nah, itu patah. Kalau pisau yang murah dibuat nyukit malah gak patah tapi bengkok. Nah, kalau ini keras dipakai tajamnya tahan lama. Kalau pisau yang ini bisa pakai karbon rendah bisa tajam, cuma cepat karena kekerasannya rendah, dia cepat aus, jadi dia harus sering diasah. Nah, ya ada pertanyaan? Loh kok hilang? Baca paduannya kok hilang? Loh, baca paduannya kok hilang? Wah, ya ada pertanyaan? Saya carinya ya, kok baca paduannya hilang?
Ada pertanyaan? Enggak ada. Saya bertanya, Pak. Ya. Kalau di mobil itu silinder bloknya kan apa memakai besi atau baja, Pak ya. Ya, Sementara kalau head di mobil bukan silindernya baja, besi cor itu. besi cor. Nah, Ya. sementara yang di headnya kan biasanya memakai aluminium. Oh Sementara iya. apa? Nah, di head padahal kan di head itu untuk menahan kompresi tinggi sama panas, Pak ya. Itu Ya. apakah sifatnya aluminium lebih baik dalam menahan panas atau bagaimana, Kak? Pak, kok dipertimbangkan menjadi head cylinder? Sebetulnya setahu saya ya, kalau headnya itu aluminium, bodinya silinder kopnya itu aluminium kan, bodinya apa? Itu juga aluminium setahu saya sih. Cuma orang Indonesia kan enggak suka. Ya, kenapa enggak suka aluminium? Karena aluminium kan jadi kalau mobilnya masih baru eh, kalau masih baru kan sistem pendinginannya kan masih bagus toh. Jadi kalau bagus dia lebih tahan panas. Cuma masalahnya kalau mobil sudah agak kalau orang Indonesia kan pemakaian mobil jauh lebih lama atau dari luar, jadi 10 tahun itu kan lebih kan masih dipakai. Kalau di luar kan dibatasi, jadi 5 tahun. Setelah itu kan persyaratannya Dihancurkan. ketat. Ya, kalau sudah lama pendinginannya kan kurang bagus. Kalau pendinginan kurang bagus, nanti terlalu panas dia itu kan apa ya? Overheat. Overheat, bukan overheatnya yang bahaya, melengkungnya itu loh. Jadi silinder Oh, iya, kopnya iya. itu kan memuai toh, pemuainya nggak rata toh, jadi ada agak melengkung ya. Karena melengkung akhirnya bocor. Nah itu kan yang nggak dikehendaki. Ya nggak dikehendaki, bukan tidak dikehendaki. Kelemahan dari kendaraan itu. Oke, Pak. Makanya orang Indonesia lebih menyukai silindernya pakai yang besi, bahasa Indonesianya kan dibilang besi, enakan itu aja silindernya besi. Padahal mobil-mobil Hmm, mewah sudah pakai aluminium. Bagusan mana? Ya sebetulnya ya kalau kondisinya standar ya bagusan yang aluminium. Karena masalahnya kita itu jamnya tinggi, ya, apa itu pemakaiannya lebih lama dari ruang luar. Kan kita mobil-mobil di atas 10 tahun kan masih banyak. Nah itu akhirnya orang beranggapan yang aluminium, yang baja lebih bagus, yang besi cor lebih bagus dari aluminium. Padahal kalau dari segi bobot kan jelas lebih ringan aluminium. Ya, iya, Pak. Terima kasih. nah, itu. Ada lagi pertanyaan? Nah, kalau enggak ada, kita lanjut ke standar. Ini yang penting. Jadi, ada yang satu yang belum saya tampilkan. Saya bilang kemarin, semua itu ada standarnya. Jadi, standar untuk baja, ini secara umum ya, meskipun kita belum bahas baja-baja yang lain. Itu ada baja, standarnya ada IC, SAE, JIS, SNI. Ada lagi, ada DIN. DIN-nya kok enggak ada, saya cabut ya. DIN-nya ada, nah ini lupa saya. Deutsch, apa ya tulisannya? Deutsch. Nah, lupa saya ini yang jelas standar Jerman ya. Jerman. Jadi kalau yang banyak itu IC, yang kita kalau di Indonesia itu yang banyak itu adalah IC, JIS, dan DIN. Ada SNI juga, cuma semuanya dipakai lah. Jadi kalau ini IC ya, IC katanya IC SAE, ini standarnya berdasarkan ini, berdasarkan
kalau IC contohnya IC 1045, berarti kalau satunya itu bajar karbon, alloy-nya enggak ada, jadi artinya panduan utamanya adalah karbon 0,45%. Jadi IC 1045 itu adalah baja karbon dengan kadar karbon 0,45%. Kalau JIS, nah kalau JIS ini jarang dipakai. Yang kita banyak pakai itu IC, JIS jarang dipakai sih. Yang jelas JIS itu untuk jadi JIS dan SNI itu kan banyak standar untuk semua. Jadi untuk baja itu saya malah tidak hafal. Ini kalau baja karbon cor 5101. Baja karbon untuk konstruksi mesin 3102 kan tidak hafal jadinya. Kalau IC tadi bisa dihafalkan. SNI, lah kalau SNI ini ya ini JIS, nah inilah. Jadi ada JIS, ada IC, ada BS itu British Standard, DIN itu Jerman, lupa saya. Deutsch Industrian apa ya, lupa saya. Ini Rusia, saya enggak. Deutsch industri norm, Pak. Nah ya, Deutsch Industrial Norm. Saya enggak hafal. Kalau JIS, Japan Industrial Standard. ISO International Standard Standard Operation. Organization. Jadi ada IC, American Institute, IC tadi apa tadi? Nah, IC American Institute, American Iron Steel Institute. Ya, jadi itu sebetulnya setiap ISO setiap satu tipe baja atau logam itu punya nama masing-masing. Kalau di ISO katanya ada ISO S30C, berarti ini baja karbon dengan kadar karbon 0,3 kalau nggak salah. IC jadi ini, jadi BS 1030, DIN 080, nah, NF Netherlands kalau nggak salah ini, Rusia ini nggak bisa baca saya. Ya, masing-masing punya. Jadi contohnya ini S55C di IC S55, IC juga pakai kalau IC SAE 1055, BS juga 1055. Jadi setiap standar itu punya paduan. Jadi kalau katakanlah di ISO itu apa, jadi kan di ISO apa, katakanlah di permintaan itu S55C, atau Anda butuh 1055, ternyata di pabriknya enggak punya, di tokonya enggak ada Pak, enggak ada Mas, adanya S55C, Anda harus paham, ini sama enggak gitu loh. Jadi gimana ya? Kita tidak bisa kaku loh. Pokoknya saya ingin 1055. Enggak ada, adanya C55 atau S55C. Enggak ada adanya ini. Ini sebetulnya barangnya sama, cuma distandarisasi dengan standar yang berbeda. Tapi sebetulnya kualitas sifatnya itu sama, kadar karbonnya sama, berarti sifat mekaniknya sama. Jadi di industri itu sudah umum. Sudah umum, jadi kalau pakai standar ini, enggak ada ya pakai standar ini. Oh, 1055 enggak ada, adanya S55C, ya sudah pakai ini barangnya sama persis sebetulnya. Ya, jadi bukan, oh enggak mau, saya hanya maunya 1055. Bukan seperti itu. Nah, jadi standar, kita terbiasa pakai standar katakanlah IC. Ternyata di industri yang standar itu enggak ada, habis. Ini ternyata adanya buatan Jepang, standarnya ini S55C. Ya sudah pakai ini saja sama.
sebetulnya baja itu bagusan mana sih? Buatan Jerman, buatan kalau secara standar itu sama saja, ya. Cuma masalahnya kontrol kualitasnya bagus atau enggak. Contohnya yang banyak itu baja ya, S50C lah katakanlah, atau 1050. Kalau di DIN itu mana? ST60 kalau nggak salah. ST80 itu ST80 lah DIN itu. Mana di sini? Nggak ada ya. Itu sebetulnya di buatan Cina ada, buatan Jepang juga ada, cuma harganya beda. Kenapa beda? Karena orang karena memang yang membedakan adalah kontrol kualitas. Benar nggak kadar karbonnya benar-benar 0,5? Benar enggak di situ ada bahan pengotor yang lain. Nah, itu yang membuat beda. Makanya barang-barang buatan Cina lebih murah karena memang kontrol kualitasnya tidak terjamin. Kalau Anda beli buatan Cina itu ada KW1 sampai KW12, stempelnya sama. Cuma yang tahu itu KW1 atau KW10, yang tahu yang penjual, pembeli nggak tahu. Akhirnya orang tidak percaya dengan produk Cina, percaya buatan Eropa atau Jepang atau Amerika. Ya, buktinya kan motor Cina kan tidak laku toh. Anda waktu masih kecil itu masih banyak merek-merek motor Cina. Sekarang sudah tidak ada. Yang ada mobil. Mobil apa itu? Geila ya, Geila dan apa sih? Yang baru ini, yang mobil baru masuk, tidak laku toh, karena orang tidak percaya kontrol kualitasnya. Ya. Nah, berikutnya baja tahan karat atau dibilang stainless steel itu loh. Stainless steel itu adalah kadar karbonnya minimal 12%. Ya, stainless steel yang umum itu kalau Anda di rumah itu untuk pagar, untuk tangga, untuk kursi. Nah, itu stainless steel. Stainless steel itu yang umum untuk dipakai sehari-hari. Nah, itu ngeceknya itu kalau magnet tidak nempel. Nah, kalau nempel ada dua kemungkinan, itu stainless steel yang bagus atau malah hanya stainless steel-nya jelek. Kayaknya kalau yang untuk sehari-hari itu stainless steel-nya tambah jelek. Dan ferritik itu macam-macam ini ya. Ini sekilas saja. Jadi stainless steel itu ngeceknya gampang, itu kalau magnet ditempel nggak nempel, itu stainless steel sudah lumayan, berarti betul-betul stainless steel. Kalau nempel ada dua kemungkinan, itu ada dilapisi saja atau bahan yang stainless steel yang paduan, jadi ada ferritik, martensitik. Nah, ini kan lebih mahal daripada austenitik baja tahan karat yang umum. Jadi ngetes baja tahan karat itu sebetulnya yang gampang-gampangnya magnet tidak nempel. Kalau nempel berarti bukan kualitasnya nggak bagus gitu aja. Loh, tapi Pak ada baja yang bagus, baja tahan karat yang bagus, tapi mati kok nempel. Loh, itu ada memang, tapi bahan untuk tool steel itu tahan karat, pisau-pisau yang mahal itu baja tahan karat yang bagus. Kalau stainless steel biasa itu 1 kilo 60.000 kalau nggak salah, tapi baja tahan karat yang khusus itu malah di atas 100.000, malah ada yang sampai di atas 500.000, kan enggak mungkin toh. Jadi tahun karat biasa itu sekitar 60.000 per kilo. Ya untuk pipa-pipa keperluan sehari-hari itu loh. Untuk piring, untuk sendok, untuk garpu. Itu kalau yang betul-betul baja tahan karat itu ditempeli magnet tidak nempel. Ya, itu cara gampang deteksi. Di pabrik juga gitu kok ngetesnya. Oh iya, ya, kalau nempel, berarti baja tahan karat khusus, kita enggak mungkin baja tahan karat khusus yang dipakai. Ferritik ini
pasti nempel, apalagi Marten Sintik. Tapi Marten Sintik itu biasanya baja mahal. Biasanya untuk tool. Jadi kalau pisau, nah pisau di rumah kalau pakai baja austenitik itu lunak, jadi tajam awalnya, tapi kalau dipakai sebentar saja nggak tajam. Kalau pakai baja antara Marten Sintik, baja tahan itu, oh ya, absennya Anda tulis komen ya. Tadi saya enggak sempat membangun itu, enggak selesai. Masih bingung dengan presensi online. Nama saja, nama di komen, kurang 6 menit. Ya, jadi itu ya, jadi pada baja tahan karat itu ngeceknya kalau dikasih magnet nggak nempel, itu aja. Ada pertanyaan? Kita kurang 5 menit. Ada pertanyaan? Ya, tolong ini baru yang isi komen baru 16 dari 30 peserta. Ya, tulis nama saja. Nanti kalau session ini selesai, langsung direkod. Nah, ya, ada pertanyaan? Kalau enggak ada ya saya akhiri sampai kita ketemu minggu depan. Yang mau berlibur, silakan berlibur, tapi ingat protokol kesehatan. Ya, saya juga bingung mau berlibur atau di rumah. Ya,